Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan kehendak-Mu lah kami hidup hingga pagi hari ini. Dan dengan kehendak Engkau jugalah kami hidup hingga petang hari. Karena-Mu dan dengan-Mu kami hidup dan kami mati. Dan kepada-Mu tempat kembali. Doakan mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat di bawah pelindungan Allah Subhanahu wa taala. Dipohonkan jika ada yang sakit, semoga Allah sembuhkan. Jika ada yang dilanda musibah, semoga Allah segera angkat musibahnya dan diberikan kesabaran. Jika ada sesiapa yang teraniaya dan dizalimi, semoga Allah memberinya pembelaan. Jika ada yang sesat, semoga Allah tunjukkan jalan yang lurus. Dan jika ada sesiapa kita yang tersalah dan tersilap karena kejahilan kita, semoga Allah memberi kita ilmu, kefahaman tentang agamanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Muslimin, muslimat rahimakumullah. Insyaallah kita akan teruskan siri kajian kita dengan tajuk Asrarul Hauqalah wal Istirja. Rahasia hauqalah, la haula wala quwata illa billah. Dan rahasia istirja, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Dari apa yang telah kita pelajari, salah satu daripada kesimpulan yang amat penting untuk kita pegangi, kita percayai, kita yakini, bahwa dalam kalimat atau firman Allah
Al-Baqarah 156, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu ada dua perkara yang penting. Inna lillah, sesungguhnya kami, kita adalah milik Allah. Ini kaitannya dengan la haula wala quwata illa billah. Wa inna ilaihi raji'un, dan semua kita akan kembali padanya. Ini kaitannya dengan istirja. So antara hauqalah dengan istirja ini sepatutnya menjadi pegangan setiap muslim sepanjang hayatnya. Dimanapun kita berada, dalam keadaan apapun kita, siapapun kita, jadi apapun kita. Inna lillah, sesungguhnya semuanya milik Allah. Bila kita kata sesungguhnya kita milik Allah, bumi langit milik Allah, apa maksudnya? Kita semua telah mengakui bahwa semua milik Allah, termasuk diri kita. Apa maksudnya? Ini bermakna kita tidak mempunyai hak untuk memiliki, karena kita dimiliki. Nafyut tamlik. Inilah al-iqrar bil ubudiyah. Pengakuan kita, ikrar kita akan kehambaan diri kita. Hamba kan tidak punya apa-apa hak untuk memiliki. Sebenarnya hamba adalah dimiliki, dikuasai sepenuhnya. Dikuasai sepenuhnya, dimiliki sepenuhnya. Ini penting sekali. Karena begitu kita hilang kesadaran hauqalah, hilang kesadaran keinsafan bahwa kita ini tidak punya apa-apa, bahwa kita ini dimiliki, dikuasai hamba abdi, maka pasti mulalah hidup kita tidak teratur. Kita merasa berhak untuk punya itu, kita merasa berhak untuk buat ini, kita merasa berhak buat ikut apa yang kita suka. Itu akibat kesan daripada jiwa seseorang yang belum menginsafi bahwa dia itu dimiliki, dikuasai, tidak punya hak apa-apa. Tak ada hak untuk kata tidak bila disuruh. Tak ada hak untuk kata tak mau bila disuruh. Tak ada hak untuk terus duduk jika disuruh untuk berdiri. Itu hauqalah itu maksudnya begitu. Bahkan ketika ia berjaya melakukan suruhan pun, ia masih mengakui, ya Allah, hakikatnya hamba-Mu ini tidak punya daya untuk melakukan segala amalan ini. Hamba-Mu mampu melakukan semua ini, buat itu, buat ini, semata-mata karena pertolongan-Mu. La haula wala quwata illa billah. Sehingga tadi saya katakan, bila orang selepas melakukan satu amalan yang banyak, lalu menyadari bahwa amalan yang dilakukan itu adalah semata-mata pertolongan Allah, bukan karena kekuatan yang ada dalam dirinya, apa akibatnya? Apa kesannya? Tertutup pintu ujub. Hebat tak hebat? Tertutup pintu ujub. Kenapa? Orang ini akan lebih melihat, lebih menyadari kemampuan ia beramal itu karena pertolongan Allah. Karena dia tahu la haula wala quwata illa billah.
bukan melihat kepada amalnya. Orang yang tidak menyadari, mengisabi akan adanya pertolongan Allah, tenaga daripada Allah, kekuatan daripada Allah, kemampuan daripada Allah. Nanti bila selepas melakukan apa-apa amalan, dia akan lebih melihat amalannya. Orang yang lebih melihat kepada amal baiknya, melihat jasanya, melihat pintu ujub itu terbuka. Dan semua kita tahu dalam siri-siri yang lepas, begitu timbul ujub dalam hati seseorang, karena mengembalikan, menisbahkan kejayaan amal kepada kemampuan diri, sedangkan ia mampu beramal itu atas pertolongan Allah, kesannya ada dua. Satu, pahala amalan hapus. Amalannya hapus. Yang kedua, dosa. Ujub itu dosa. Bukan hanya mengakibatkan amalnya hapus, tapi berdosa. Bahaya tak bahaya bila tidak faham betul rahsia hauqalah. La haula wala quwata illa billah. La haula quwata itu adalah al-iqrar bil ubudiyati lillah. Pengakuan kita, kesadaran kita bahwa ini hamba, abdi, tidak ada daya dan upaya kecuali dia. Karena dia. Tak ada hak untuk kata tidak bila dia suruh. Bahkan bila kita sudah buat apa yang disuruh pun, kita sebenarnya tidak berhak mendapatkan upah. Ya, kita tidak berhak. Ini pernah saya ulang berkali-kali. Jika kita telah menjadi orang mukmin yang paling baik sekalipun, Allah tidak wajib memasukkan kita dalam surganya. Kita tidak ada hak untuk mendapatkan surga. Mungkin ada yang bingung. Kalau kita tidak berhak masuk surga, sedang kita jadi orang baik. Macam mana tuh? Ya, sebab kalau kita berhak masuk surga karena telah beramal soleh, maknanya di pihak Allah wajib memasukkan kita dalam surga. Lalu siapa yang mewajibkan Allah melakukan sesuatu? Kalau Allah wajib melakukan sesuatu terhadap kita, wajib memberi upah pada kita, maknanya Allah tidak puas, punya kuasa yang mutlak. Habis orang-orang yang soleh masuk surga itu macam mana tuh ceritanya? Itu bukan karena dia berhak, itu karena Allah tidak mengingkari janjinya. Paham ya? Karena Allah tidak ingkar janjinya. Dalam hadis kita sudah pelajari sama. Orang masuk surga bukan karena amalnya. Orang masuk karena rahmat Allah. Kalaulah amalan kita ini, balasan di akhirat itu disesuaikan oleh dengan amal kita, bukan surga. Mungkin hanya suruh tengok surga sekejap, lepas itu sudah. Karena amal terlalu kecil, sedikit, sekejap. Takkan diberikan jalan surga yang kekal abadi. Sehingga dengan memahami la haula wala quwwata illa billah, kita akan menjadi hamba yang paling baik. Bila Allah suruh kita anfiqu mimma razaqnakum atau anfiqu mimma razaqakumullah, nafkahkan oleh kamu sebagian rezeki kami, kata Allah, yang kami berikan pada kamu. Orang yang mengaku, yang faham akan la haula wala quwwata illa billah, pasti ya Allah, ya kami berikan. Rezeki yang engkau ya Allah, yang kau berikan pada kami, karena kami engkau tidak beri hak untuk memiliki. Sekarang pula engkau suruh kami memberikan pada orang lain sebagainya. Ya.
kita berikan. Karena kita tahu apa yang Allah suruh kita berikan pada orang lain bukan milik kita, tapi milik Allah. Dan jika bersedia memberikan apa yang jadi milik Allah, yang sekarang di tangan kita, kepada orang lain, kita dapat upah. Disebut ganjaran. Walhal kita tidak kehilangan apa-apa. Yang kita berikan bukan milik kita. Situ sahabat berlomba-lomba untuk memberi itu karena itu. Dia melihat, ini milik Allah, Allah suruh yang bagi. Ada seorang suruh jaga kebun dusun durian umpamanya. Cik, tolong ya, jaga dusun durian saya. Dah pagi nanti kutiplah durian-durian jatuh tu. Kutip adalah, dapatlah. 1 bakul ke 2 bakul ke. Dan dia dapat upah. Sama hujung bulan ke tiap minggu dapat upah daripada tuannya. Kan dia pekerja. Dia bukan pemilik kebun lagi. Dia bukan pemilik durian. Lalu tuan punya kebun durian, cik, besok pagi durian yang awak kutip, durian kutip itu tolong ya. Rumah kanan kiri kebun itu bagilah. Setiap seorang tu bagilah 5 sana 5 biji 5 biji. Berat ke si pemilik si penjaga kebun tadi memberikan pada orang lain 5 biji durian, 5 biji durian? Pasti tidak berat. Bahkan kalau dia tak patuh, mungkin akan dilucut jawatannya. Mulai hari ini awak tak payah kerja tempat saya. Kamu tak ikut arahan saya, kata tuan punya kebun. Kenapa? Karena dia tak mau berikan durian itu kepada rumah yang ada di sebelah kebun atas arahan yang punya durian. Kalau dia tak mau, alasannya, oh sayang cik, sayang. Ini durian cantik. Macam mana boleh timbul rasa sayang? Itu bukan milikmu. Mungkin si tuan kebun akan kata, macam mana awak merasa sayang? Nak berikan, ini durian aku. Awak hanya aku suruh berikan kepada orang itu. Kenapa kamu tak mau? Kenapa kamu bakhil? Apa kamu fikir itu milik kamu? Subhanallah. Coba kalau yang penjaga kebun tidak menyadari yang dia tidak punya hak apa-apa. Merasa 2-3 bakul tiap pagi itu milik dia. Ya, pasti tadi indahlah arahan si tuan kebun tadi. Itulah la haula quwata illa billah. Itu baru seorang penjaga dusun durian yang enggan mengerjakan perintah tuannya. Wah, itu bukan hubungan hamba dengan Tuhan. Itu hanya pekerja dengan majikan. Disuruh, berikan aja lah. Kan itu bukan milik kamu, kenapa kamu sayang? Coba, jangan-jangan dalam diri kita tuh ada sifat seperti itu. Puncanya satu, merasa memiliki. Itu aja. Walaupun mungkin sudah menjadi ucapan harian, la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata billah. Dah jadi ucapan harian. Tapi karena mungkin belum dihayati betul cara bersungguh-sungguh, akhirnya tadi merasa berat. Nah, itu hamba. Dan itu penting sekali. Barulah wa inna ilaihi raji'un, istirja. Bila si pemilik dunia dan isi ini mengambilnya semula, kita hanya innalillahi wa inna ilaihi. Oh, sekarang kembali pada dia. Kembali pada dia, sudah tidak merasa kehilangan. Jadi saya tekankan berkali-kali. Apabila Allah ambil kesehatannya, Allah ambil ahli keluarganya, Allah ambil anaknya, Allah ambil pasangan hidupnya, Allah ambil kekuasaan yang selama ini ada, dia tidak merasa kehilangan.
Kenapa tidak merasa kehilangan? Ya, karena selama ini dia tidak pernah merasa memilikinya. Hebat tak hebat orang seperti ini. Masa menerima pun dia tahu hanya diberi amanah, diizin untuk memanfaatkannya, bukan untuk memilikinya. Bila pemilik yang sebenar mengambilnya semula, walaupun tanpa notis sebelumnya, melepaskannya dengan senang, tanpa rasa sedih, tanpa merasa kehilangan, bahkan mungkin lega. Lega kan apa? Bebanannya sudah berkurang. Lega kenapa? Ya, karena semasa pemberian itu di tangannya, ia dijaganya betul-betul, amanah itu dijaga betul-betul. Masa menerimanya daripada Allah dalam keadaan bersih, suci, semasa Allah ambil semula, masih dalam keadaan suci. Tak lega macam mana. Menerima dalam keadaan elok, diserahkan balik, atau diambil balik oleh Allah dalam keadaan elok, dan dia akan dapat pahala yang tidak sedikit. Yang tidak, itu namanya la haula wala quwata illa billah. Itu namanya al-iqrar bil ubudiyah. Saya yakin jamaah masih ingat contoh yang saya berikan pada siri lepas. Contoh yang sangat sederhana, sangat mudah. Saya pernah kata begini. Untuk menghayati makna la haula wala quwata illa billah yang sebenar, cobalah kita sesekali belajar. Belajar daripada penjaga parkir kereta. Ada pakcik yang jaga di pondok tempat parkir kereta. Itu bagus tuh, dapat memberi pengajaran la haula wala quwata illa billah paling hebat. Kereta keluar masuk kan? Kereta masuk. Kereta baru, ke kereta lama, kereta buwu, ke kereta cantik, ke mahal, ke baginya serupa ya. Yang penting bayar. Dan dia tahu semasa kereta itu dipark di tempat dia, ia bertanggungjawab untuk pastikan keselamatannya. Itu saja. Dan tuan punya kereta akan bayarlah. Akan bayar. Si tukang jaga kereta depak ini langsung tidak merasa memiliki kereta yang banyak depannya. Masuk kereta buwu ke, kereta besar ke, kecil ke, mahal, baginya serupa ya. Karena dia tahu bukan milik dia. Ini bukan milikku, ini bukan milik saya. Ini bukan, ya sudah. Sekarang di bawah jagaan saya, sudah. Satu persatu kereta itu keluar. Kereta buruk keluar, kereta cantik keluar, kereta mahal keluar, kereta murah keluar. Satu persatu. Hingga habis. Lega. Kenapa? Asalnya kita ada 50, sekarang 320. Sikit menjaganya. Sekarang 310. Coba kalau hingga nak tutup. Masa dah habis. Dah pukul 7 kata kena tutup. Masih ada 2 biji kita tak diambil oleh tuannya. Risau dia. Malah risau. Kenapa tak diambil? Bila diambil semuanya dan kosong di depannya, alhamdulillah. Lega. Dapat upah. Kenapa? Itu karena dia bermentaliti inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu. Mentaliti istirja. Mentaliti hauqalah. Jadi satu persatu keluar tu lega. Belajar dari itu. Seperti mana yang juga saya contoh itu hari, penguasa nursery itulah. Waktu 7 banyak anak-anak dihantar ke tempat dia sudah jaga-jaga. Mak bapak pergi kerja. Akhirnya ada berapa orang? 15 anak-anak. Ya, karena dia penguasa nursery, kena jagalah. Makan, lapar bagi makan, kotor dimandikan, dijagalah, ditidurkan. Tang nanti pukul 5, seorang. Budak itu diambil orang tuanya, seorang. Diambil orang tuanya, dia budak itu sudah kenyang, sudah bersih, lega, mak bapak suka. Semua puas hati. Mak bapak tak ada yang komplain, puas hati. Dan rela membayar. Bulanan berapa?
pernah terfikir dalam fikiran kita, pengusaha nursery, tengok seorang budak itu diambil mak bapaknya petang hari, lalu menangis. Jangan ambil, sedih saya, sedih. Saya kehilangan. Kehilangan siapa? Itu bukan anak kita. Lega ada, bukan sedih. Lega. Hingga pukul 9 malam masih ada seorang tak diambil budak itu. Lagi risau. Mana nih bapak dia ni? Mana nih bapak ni? Kenapa tak diambil? Itulah istijah, itulah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu dalam bahasa yang mudah. Nah, kalau kita punya kefahaman itu dalam hidup ni, tidak ada orang susah. Tidak ada orang sedih. Masa dapat pun tidak melompat-lompat, tidak takatur. Masa Allah ambil semula pun dia tidak jazik. Senang tak senang? Bahagia. Bahagia. Dan memang tidak mudah. Punya keyakinan seperti itu tidak mudah. Jadi, la haula wala quwata illa billah, inna lillah itu ikrar bil ubudiyah kita, wa inna ilaihi raji'un itu ikrar kita. Kita mengakui yang kita akan binasa. Kita akan kembali kepadanya. Dan kita akan dibangkitkan semula. Untuk dipertanggungjawabkan segala amanah yang Allah berikan pada kita semasa menjaga miliknya itu. Dahulu macam mana harta yang Allah berikan pada kita? Kita jaga seperti apa? Kita manfaatkan seperti apa? Dapat dari mana? Untuk apa? Dulu keluarga Allah berikan pada kita di dunia. Bagaimana kita menjaganya? Sudahkah kita ku anfusakum wa ahlikum nara? Ditanya. Itu jawatan kata Allah. Jawatan itu, kekuasaan itu aku yang punya. Aku berikan pada kamu. Tu'til mulka man tasya. Dahulu masa kekuasaan ini aku berikan pada kamu. Kamu gunakan untuk apa? Itu ditanya. Kita kembali pada Allah SWT dan Allah akan tanya semua yang pernah Allah berikan pada kita. Allah tidak akan tanya apa-apa yang dahulu di dunia kita tak ada. Contoh mudah lah, contoh kecil katalah. A, B, suami istri. B, C, D pun suami istri. Sama-sama Allah bagi pasangan hidup. Sama-sama Allah bagi harta. Dan macam-macam lah. Hanya saja A, B ini Allah bagi anak. Anaknya ada 4 orang. Daripada kanak hingga dewasa. C, D dalam masa berpasangan hidup hingga meninggal tidak punya anak. Tahu tak yang sekalian? Nanti di akhirat soalan bagi pasangan A, B ini lebih banyak. Berbanding soalan yang Allah berikan, pada jawaban yang Allah berikan pada pasangan C, D. Apa itu soalan yang Allah tidak tanyakan pada C, D? Anak. Soalan tentang anak tidak ada. Ada, wahai C, D, macam mana dahulu? Amanah anak yang aku berikan kepada kamu? Ya, siap. Anak yang mana ya Allah? Allah hanya tanyakan kepada kita apa-apa yang Allah pernah berikan pada kita. Bila kita pernah punya anak, bila kita pernah punya pasangan, bila kita pernah punya kuasa, bila kita pernah punya itu, pasti ada pertanyaan. Ini innalillahi wa inna ilaihi, itu istirjanya. Sebab itulah kata Nabi Sulaiman, setiap rezeki yang Allah berikan pada Sulaiman ini bertambah. Bertambah. Kan Nabi Sulaiman kata, hadza min fadli rabbi. Ini kurnia Tuhanku. Liyabluwani aashkur am akfur. Tuhanku hendak menguji aku. Sama ada aku syukur atau kufur. Jadi bukan disambutnya dengan gembira, tapi disambutnya malah dengan iya. Maknanya sudah ada tambahan tanggung jawab ini. Setiap kali ada tambahan rezeki, Nabi Sulaiman mengajar kita supaya kita sedar, maknanya ada tambahan tanggung jawab. Sama ada aku mampu mensyukurinya, atau aku malah kufur.
Itu masa menerima sehingga tidak takatsur. Bila semasa di tangannya ia mensyukurinya, nanti Allah ambil, lega. Lega karena apa? Masa kami terima daripada Allah bersih, ada 2, ada 5. Sekarang kami serahkan pada Allah, ambil semula tetap 5 dan bersih. Sukanya luar biasa. Semua dapat tahu ya. Bermakna semakin banyak pemberian yang Allah berikan pada kita dalam hidup, maka semakin banyak pertanyaannya. Itu sudah pasti. Itulah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itulah istirja. Betul, selalu diucapkan ketika mendengar kematian. Tapi hendaklah kita fahami begitu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Betul, kita ucapkan kita mendengar saat mendengar berita kematian. Tapi tidak hanya bermaksud, oh dia karena yang meninggal arwah itu daripada Allah, sekarang kepada Allah. Bukan saja itu. Itu sudah pasti. Sudah pasti. Maksud saya, ucapan innalillahi wa inna ilaihi raji'un yang kita ucapkan ketika mendengar kematian seseorang, itu sebenarnya siapa yang dapat manfaat? Orang itukah yang meninggal itukah? Karena kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, atau kita yang sebenarnya untuk mendapat manfaat? Kita jangan fikir, jemaah sekalian, bila ada kawan orang meninggal kita innalillahi wa inna ilaihi raji'un, memberi faedah kepada dia. Tidak. Tidak memberi faedah pada si mati ucapan itu. Itu ya memberi faedah pada kita bila kita menjadikannya sebagai peringatan. Itulah. Ada orang meninggal, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia tidak mendapat manfaat dari ucapan kita. Dia baru dapat manfaat daripada doa kita mungkin. Tapi ucapan innalillahi wa inna ilaihi semata-mata tidak memberi manfaat kepada si mati. Kalau tidak, kenapa kita disuruh untuk sebagai peringatan bagi kita? Bagi peringatan bagi kita. Jadi bukan kepada orangnya, kepada objeknya, kita pada subjeknya ini. Kena dibalik macam itu. Kalau tidak nanti jamasan, akhirnya ucapan innalillah ini ya jadi macam budaya lah. Sekadar budaya, sekadar adat, bukan lagi ibadat. Sekadar adat dan budaya. Bukan lagi ibadat. Itu nanti rugi. Walau kita sudah puluhan kali ucapan innalillahi wa inna ilaihi. Oh iya ya, masya Allah. Mana hamba Allah itu, ya masa hidupnya Allah bagi macam-macam. Dan mungkin dia sudah mensyukurinya, walaupun mungkin ada yang belum semuanya. Dan sekarang dia sudah diambil oleh Allah segala-galanya termasuk dirinya. Dan nanti dia mulai di alam barzah hingga akhirat dia akan dipertanggungjawabkan. Itu ucapan itu sebenarnya bukan kepada dia, dia sudah tidak dengar. Kepada kita, maknanya saya pun sekarang di tangan masih terlalu banyak milik Allah. Ini milik Allah, itu milik Allah, itu milik Allah. Kalau saya tidak memanfaatkan, menggunakan sesuai dengan kehendaknya, nanti suatu saat Allah ambil semuanya, termasuk dia ambil, susah saya nak mempertanggungjawabkannya. Itulah sepatutnya yang kita pikir setiap saat dalam hidup. Siap perjalanan kita lurus. Apapun yang kita lakukan berpahala. Paham ya? Itu penting. Saya ingin tekankan soal perkara ini. Saya katakan tadi, saya takut ini nanti akan hanya menjadi adat dan bukan ibadat. Kan mungkin ada orang begitu ya. Oh, tengah kembalikan motor. Oh ya, kita innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu untuk kita ya. Itu ayat peringatan keras kepada kita yang masih hidup. Bukan peringatan pada yang sudah mati. Sudah mati sudah lepas. Ya, peringatan yang hidup. Ya, mengucapkan yang masih hidup. Peringatan itu kepada kita yang mengucapkannya. Kalau kita mengucapkan diri sendirilah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Walaupun innalillahi itu bukan hanya untuk kematian ya. Apa saja musibah.
yang berlaku, yang menimpa, dan kita dengar, ucapkan sajalah innalillahi wa inna ilaihi. Tidak semestinya hanya ketika mendengar kematian. Ya, kematian kan dinyatakan idza asobat musibah. Apabila orang mukmin mereka itu ditimpa musibah. Jadi mana musibah apa saja? Musibah saja. Kenapa musibah? Misalkan musibah, ya mas sekalian, berdasarkan firman Allah yang pertama yang kita baca pertama itu surah Al-Baqarah 155 yang paling atas sekali. Ya, Al-Baqarah 155. Surah Al-Mulk ayat yang kedua yang kita baca, yang telah kita pelajari lah. Surah Anbiya ayat 35. Ya, dalam nota itu. Semua itu menunjukkan bahwa kehidupan itu sendiri adalah bala. Bukan hanya hidup di dunia itu pasti ditimpa musibah, ujian. Hidup itu sendiri pun ujian. Saya ulangi. Bukan setiap orang yang hidup di dunia itu pasti diuji. Tidak mungkin tidak diuji. Tidak ada orang yang tidak pernah diuji oleh Allah, ditimpa musibah oleh sepanjang hayat, tidak mungkin. Bahkan hidup itu sendiri adalah ujian. Hidup itu sendiri. Benda-benda yang berlaku ujian. Ima sehat, wa ima sakit, senang atau susah, dapat barang, hilang barang. Kelahiran cucu, kematian cucu. Kejayaan, kegagalan, ujian. Itu hakikat. Itu Quran banyak kali cerita seperti itu. Nah, apa yang kita nak pelajari hari ini, ya mas sekalian? Coba ya, bawahnya itu ada asrarul bala di dunia. Kalaulah segala sesuatu yang berlaku di dunia ini adalah ujian. Senang ujian, susah ujian, sakit ujian, sehat ujian, kaya ujian. Musibah maksudnya, ujian, bala. Miskin pun ujian. Naik jawatan pun bala ujian. Dibuang kerja pun ujian. Bahkan hidup itu sendiri adalah bala ujian. Lalu apa tujuan Allah menciptakan kehidupan seperti ini? Apa tujuan Allah menciptakan kehidupan seperti ini? Ujian, 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 ujian. Belum ada hisab, belum ada jaza. Kalaupun ada jaza, ya itu hanya sedikit sekali. Jaza yang sebenar nanti di sana. Nah, kalau pertanyaannya, kenapa ya dalam hidup ini semuanya ujian? Ingat ya, yang macam ujian bukan hanya yang susah ya, tapi yang senang. Sebab di dalam surah Al-Anbiya ayat 35, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami uji kamu, timpa ujian kamu dengan syar, keburukan, wal khair dan kebaikan, fitnah. Celik mata je ujian kita. Mata nampak itu ujian, ketika mata mula tak nampak pun ujian juga. Ya. Telinga boleh mendengar suara dengan jelas, ujian. Ketika telinga sudah mulai tak dengar, itu pun ujian. Ketika makan rasa sedap, ujian. Ketika rasa makanan macam dah tak sedap, pun ujian juga. Bahkan saat ini, hidup itu sendiri adalah ujian. Pertanyaan, kenapa Allah kehendaki semuanya adalah ujian yang berlaku di dunia ini? Dan tidak ada yang namanya ibtila, imtihan itu di akhirat. Kenapa di akhirat tidak ada ujian? Kehidupan di dunia yang dipenuhi dengan ujian. Kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah. Nah, mari kita bacakan. Lihat. Mungkin untuk menambah kemahiran. Apa namanya? Harfiahnya.
Tapi sebenarnya saya ingin sampaikan, al-bala'u sunnatun ilahiyah. Ini tambahkan sedikit. Al-bala'u, ujian, musibah, ima senang ke, ima susah ke, sakit ke, sehat ke, kaya ke, miskin, itu adalah sunnatun ilahiyah. Sunnah ilahiyah. Maknanya sesuatu yang pasti, peraturan yang Allah tetapkan, yang pasti berlaku. Ingat ya, dulu kita sudah pelajari sunnah rububiyah, ya, atau sunnatullah. Api panas, itu kan sunnatullah juga. Air sejuk, sunnatullah. Bila tak makan, lapar, sunnatullah. Bila lepas makan, kenyang, sunnatullah. Termasuk sunnah ilahiyah itu adalah bala. Al-bala'u wal fitnatu sunnatullahi fil ard. Bala, fitnah, musibah, senang atau susah, itu adalah sunnatullah. Yang Allah praktikan, yang Allah laksanakan di muka bumi. Dalam kehidupan dunia. Hadza huwa sa'lul hayatid dunya allati khuliqal insanu fiha liyubtala. Inilah keadaan kehidupan dunia, di mana manusia diciptakan di dunia ini untuk diuji. Ini poinnya. Inilah keadaan dunia di mana manusia dicipta di dunia ini, dihidupkan di dunia untuk diuji. Untuk diuji, untuk diuji, untuk diuji. Kita tanamkan dalam pikiran kita. Bukan untuk senang-senang, bukan untuk relax-relax, bukan untuk diuji. Bahkan ketika kita sedang menikmati kehidupan yang gembira, itu pun ujian. Diuji, diuji. 24 jam sehari semalam. Setiap saat dalam minitnya, setiap minit dalam jamnya. Setiap jam dalam harinya. Darul ibtila wal imtihan. Memang tempat ujian. Dan tidak ada yang terlepas. Sehingga kalau kita boleh ringkaskan, hidup dunia adalah ujian. Sudah. Sebut apa saja adalah ujian. Dan itulah yang dinyata oleh Allah. Dahulu dalam ayat pernah saya sampaikan. Surah Al-Kabut ayat 2 dan 3 itu. Apakah manusia fikir, menyangka, dengan setelah dia mengucapkan, kami beriman pada Allah, lalu Allah biarkan? Tidak. Semakin tinggi iman seseorang, semakin kuat ujiannya. Semakin meningkat iman seseorang, maka semakin banyak jenis ujian. Itu sudah pasti. Berat atau ringannya ujian, itu seiring dengan kuat atau lemahnya iman seorang. Semakin kuat imannya, semakin berat ujiannya. Semakin meningkat imannya, semakin meningkat ujiannya. Itulah sunnah ilahiyah. Sunnah ilahiyah. Lalu apa hikmahnya? Mari kita fahami. Kenapa hidup di dunia itu ujian, dan hidup apa segalanya adalah ujian, dan hidup itu sendiri adalah ujian. Asrarul bala'i fid dunya. Coba lihat. Rahsia bala di dunia ini. Jadi begini ya Mas Kan, ya, saya persaksikan pada saya sendiri. Apa yang saya sampaikan tadi ini bermakna setiap kita wajib sentiasa merasa diuji. Apapun keadaan kita. Jangan kita hanya merasa diuji oleh Allah semasa susah. Itu nanti kita rugi, kita terpedaya. Masa senang, kita tak merasa diuji. Itu bahaya sungguh. Bahaya. Sepatutnya 24 jam sehari semalam
Hendaklah kita sentiasa sedar yang kita diuji. Karena ujian Allah, seperti mana Anbiya 3:5, ada kalanya berupa kebaikan yang kita menyukainya, ada kalanya keburukan yang kita tidak suka. Sayangnya, ramai orang, kebanyakan orang hanya memahami bila sebut ujian, bala, musibah itu hanya benda-benda yang dia tak suka. Itu sayang sekali. Itu belum menepati apa kata Quran. Dan saya selalu mengatakan, bila kita melihat sesuatu, belum sebagaimana Al-Quran menyuruh kita melihatnya, hidup kita susah. Bila kita menilai sesuatu, belum seperti mana Al-Quran menyuruh kita menilainya, hidup kita susah. Quran kata merah, bawahnya, lalu kita kata pink. Bahaya. Quran kata benda itu besar. Lalu kita kata tak, menurut saya benda itu kecil. Susah hidup kita. Quran kata benda ini kecil. Itu Quran yang kata. Kita pula tak, menurut saya benda ini besar. Jadi pandangan kita, pemikiran kita, pandangan hidup kita, persepsi kita terhadap segala sesuatu belum sama seperti mana apa kata Quran. Pasti hidup kita susah. Percayalah. Wa man a'radu an dzikri fa innalahu ma'isatan dongka. Dalam ayat Al-Quran, sesiapa saya memalingkan diri pada peringatanku, maka baginya kehidupan yang sempit. Memalingkan diri dari peringatan itu maknanya pertama, peringatan Al-Quran ditolak. Itu sudah jelaslah ketara sekali. Quran suruh tak nak buat. Quran larang tak nak tinggal. Itu sudah pasti. Termasuk memalingkan diri itu tadi. Quran kata, ini 2. Kita kata tak, itu 1,5. Quran kata, ini merah. Kita pula tak, itu bagi saya pink. Susah, pasti susah. Itu punca kesusahan hidup. Ketenangan tidak ada. Kata orang duduk dalam bilik berekon pun terasa panas. Kata orang duduk dalam bas mini 2 orang pun terasa sempit. Karena susah. Al-mu'minu, coba bagi baris kalau tak boleh baca. Al-mu'minu, ini isim fa'il ya. Atau ada yang mungkin yang ingin nak mencuba. Ya. Coba ada siapa yang nak coba untuk membaca ini, yang belum berbaris ni. Tolong diperhatikan harfiahnya. Kang hilangkan nanya pula. Hilangkan terpaksa belajar pada mula lagi. Ada yang nak baca ini? Saya baris itu aja. Ada? Tak ada? Ya, dia kata, oh kebanyakan, oh tak apalah, tak apa, baca sendiri aja lah, kita dengar aja lah. Oh, tak apalah, kalau jangan ingin mendengar. Al-mu'minu, ini isim fa'il ya, amana yu'minu. Nah, jadi kalau kita nak belajar harfiah, sebenarnya seorang-seorang boleh, tapi kena tengok catatan lama. Macam kami dahulu masa belajar, caranya sini untuk lebih, kalau juga al-mu'minu, kemudian kita tasrifkan sendiri. Oh, al-mu'minu ini isim fa'il. Mana berada amana yu'minu imanun mu'minun mu'manun. Amin la tu'min mu'manun mu'manun. Wah, tahu dah. Wazannya af'ala yuf'ilu if'alun. Muf'ilun muf'alun af'ila tuf'il muf'alun muf'alun. Itu amana boleh enggak amana amanu amana tak amana. Yu'minu demikian, yu'minun. Habis. Insya-Allah fasih. Insya-Allah fasih. Kenal semua nanti. Karena al-mu'min ini maknanya mesti yang orangnya ke pelakunya kan. Orang yang beriman yudriku, mendapati, menemui, mengetahui dengan pasti hakikat dunia. Rahsia bahwa dunia hidup ini adalah ujian. yakni akhirnya orang mukmin orang mukmin mendapati, meyakini hakikat dunia.
Itu penting sekali. Saya balik. Kalau kita ingin mengetahui hakikat kehidupan dunia, bagaimana caranya? Bagaimana cara Allah mengajar kita, memberitahu kita tentang hakikat kehidupan dunia? Cara Allah mengajar kita mengetahui hakikat dunia ini dengan diciptakannya dunia di sini adalah bala. Wa haqiqatud dunya tatamatsalu fi, dan hakikat dunia itu tatamatsal, diperumpamakan, digambarkan, diperlihatkan anna, bahwasanya satu, ad-dunya daru imtihanin wabtilain. Ini tujuannya. Dunia dan isinya diciptakan sebagai bala itu supaya manusia mengetahui hakikat kehidupan dunia. Dan hakikat kehidupan dunia itu adalah, dunia adalah daru imtihanin, negeri ujian, wabtilain, dan cobaan. Ini kesimpulannya. Firman Allah surah Al-Mulku ayat 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allah adalah zat yang telah menciptakan kematian dan kehidupan kerana Dia hendak menguji kamu, siapa di antara kamu yang paling baik amalnya. Dan Dia Allah itu Maha Perkasa, lagi Maha Mengampun. Masya Allah. Allah ciptakan kematian di kita itu adalah untuk menguji. Bala. Sudah pasti. Nah, dengan ayat ini, saya ulangi sekali. Mari kita belajar untuk menyedarkan diri kita, belajar untuk menyedarkan diri kita, meyakinkan diri kita bahwa dunia dan isinya adalah ujian. Kita sedang diuji, ima masa senang, wa ima masa susah. Itu hendak kita belajar untuk itu. Jangan hanya, saya ulangi, jangan kita hanya melihat, merasa diuji oleh Allah itu bila susah, bila hilang barang, bila kematian. Tapi bila senang, sedap makan, banyak simpanan, untung berniaga, kelahiran, kita tidak merasa itu ujian. Nah, itu silap kita. Bukan silap Quran ya, itu silap kita. Dan orang yang sentiasa menyadari, yang dia sentiasa diuji, itu orang beruntung. Karena yang difikirkannya ini, macam mana nak lulus dalam ujian ini. Tapi kalau sudah tidak merasa diuji, pasti tak ada usaha untuk lulus. Masuk bilik peperiksaan, ada 20 pertanyaan. Semua sudah dijawab. Semua sudah dijawab. Masa masih ada 40 menit. Pasti relax lah. Relax. Semua sudah dijawab apa? Dah tidak lagi merasa diuji. Bebanan peperiksaan ujian itu sudah lepas. Masa masih 40 menit. Pasti relax. Boleh. Nah, hidup demikian juga. Orang yang hanya merasa diuji bila tertimpa kesusahan dan tidak merasa diuji ketika senang, jadi hidupnya banyak rileks. Bagaimana orang boleh rileks sedangkan dia diuji? Allah inginkan respon daripada kita. Bila Allah bagi kita kesusahan, Allah maukan respon daripada kita sabar. Bila Allah bagi kita kesenangan, Allah maukan respon daripada kita syukur. Dan syukur itu susah. Lebih susah daripada sabar. Sehingga Quran kata wa qalilum min ibadis syakur, sikit sangat orang yang bersyukur.
Begitu susahnya mensyukuri nikmat Allah, menjawab soalan yang berupa nikmat ini, ujian nikmat ini, hatta para nabi pun memohon pada Allah agar Allah bagi kemampuan untuk mensyukuri nikmat. Nabi Sulaiman, Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya. Itu kan minta bantuan pada Allah agar diberi kemampuan bersyukur. Nabi Muhammad, Masya Allah, ajar kepada Muaz bin Jabal, Muaz, jangan lupa Muaz ya, setiap lepas solat fardu jangan lupa baca Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Syukur itu pada sangat susah. Bagaimana tiba-tiba orang rileks merasa tidak diuji. Bila orang merasa tidak diuji, ya tak ada usaha untuk menjawab ujian tersebut. Karena merasa tidak diuji. Jadi akhirnya hidup ya susah. Masa diuji. Balak, kesusahan. Dia belum mampu sabar 100%. Masih diuji dengan kesenangan. Belum mampu syukur 100%. Sedangkan wa ilaihi rajiun. Nanti kembali pada untuk disoal. Saya jadi ingat pesan Imam Al-Ghazali. Dulu pernah kita sampaikannya. Kata Imam Al-Ghazali, jika seseorang itu benar-benar yakin akan adanya hari akhirat, dan jika seseorang itu benar-benar yakin bahwa nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat segala amalnya, niscaya seseorang itu tidak akan sempat tersenyum walaupun sekali sepanjang hayatnya. Apa maksudnya? Niscaya orang itu tidak sempat tersenyum walaupun sekali sepanjang hayatnya. Apa maksudnya? Ya, tersenyum maknanya rileks lah. Bagaimana ia nak tersenyum, macam mana nak bergembira? Sepanjang hayat ia diuji oleh Allah. Tugas yang berat, tidak ringan, tetapi sangat mulia. Karena ganjaran yang Allah sediakan ribuan kali ganda. Ribuan kali ganda daripada usaha kita. Usaha yang kecil, yang sedikit, tapi balasannya ribuan kali ganda. Baik. Wa talama anna dunya. Berikutnya, coba bagi baris. Wa talama daripada tolayatulu tawil. Tawil maknanya panjangan. Ya, tolamannya selama. Tolama itu selama, sepanjang lah. Dan sepanjang. Dan selama. Bahwasanya, sepanjang bahwasanya dunia itu daru imtihanin. Wabtilain. Sepanjang mana, selama mana, selagi mana, bahwasanya dunia itu adalah negeri ujian, negeri cobaan, fa innal mar'a, maka sesungguhnya seseorang itu fiha, yang ada di dunia, la yaslamu, tidak akan selamat, minal masaib, daripada musibah-musibah, wal ma'aib, dan kesusahan-kesusahan. Ma'ib daripada aib. Aib itu cacat celah, maksudnya kesusahan. Selagi mana, sepanjang mana Allah masih menggelar dunia ini adalah ujian, maknanya selama manapun manusia itu, sepanjang mana manusia itu di dunia, pasti tidak ada yang selamat daripada ujian. Tidak ada. Jangan kita fikir yang sedang diuji hanya orang yang dibuang kerja saja. Jangan. Ikut Al-Quran, termasuk yang diuji itu yang sedang dinaikkan jawatannya. Iya. Jangan kita fikir yang diuji hanya yang susah. Mencari sesuap nasi gara-gara COVID-19 umpamanya.
Ya, karena COVID-19 katalah ramai beratur pasal pagi sehingga dapat cari bantuan sini. Jangan kita pilih hanya mereka yang sedang diuji, yang dinaikkan gajinya. Kita boleh lihat gaji, Masya Allah. Waktu didedahkan gaji orang-orang besar, menteri. Macam mana ya gaji begitu banyak? Pun sedang diuji. Jadi kalau saya mengajarkan untuk berfikir lebih halus, ya, lebih dalam lah. Saya tidak tahu mana siapa yang ini melihat dari sudut agama, ya. Memang tidak mudah, ya. Tapi coba kita belajar untuk melihat sesuatu dari sudut agama. Dari kacamata agama. Diuji. Diuji apa? Dibuang kerja. Sehingga daripada hidupnya senang, sekarang susah. B diuji. Diuji apa? Dinaikkan jawatan. Sehingga gajinya bertambah. Kalau kita melihat dari sudut agama. Dari sudut agama, ya, bukan sudut manusia biasa, bukan ke dunia agama. Agak-agak siapa yang lebih iri kepada siapa? Kah yang iri pada B yang dinaikkan jawatannya sedangkan dia dibuang kerja? Atau B kah yang iri pada karena dibuang kerja sedangkan dia dinaikkan? Agak-agak yang lebih iri. Menurut jamaah mana agaknya? Tolong jawab. Dari sudut agama, agak siapa yang lebih iri? Atau yang mungkin merasa lebih bertuah. Mungkin kata, bertuah langkau B. Engkau dinaikkan jawatan, gaji awak bertambah-tambah. Atau gamaknya si B maka kata, bertuahnya langkau dibuang kerja, hidup daripada senang jadi susah. Siapa agak-agak yang iri, yang jealous? Nah, tolong boleh on-kan dia punya audio. Sekurangnya saya tahu jamaah sedang mendengarkan. Siapa agaknya yang lebih iri? Tolong, saya ingin jawaban. Tak ada berani jawab. Kalau kita, ya, mungkin saya tanya, kalau kita menilai dari sudut dunia lah. Ini ya dari sudut dunia, mungkin yang iri pada B. Bertuah, engkau B bertuah sungguh lah. Dalam keadaan suami malah engkau malah dinaikkan jawatan, gaji pula bertambah. Dan B pasti akan merasa lebih bertuah daripada A. Bertuah saya. Itu biasa, itu lumrah. Jawaban itu lumrah, jemaah sekalian. Sangat biasa. Tapi ada jawaban yang mungkin luar biasa. Tapi tidak mudah difahami. Jawaban luar biasa itu mungkin akan diberikan orang yang benar-benar. Yang benar-benar memahami maksud ayat Quran tadi yang kita bacakan ini. Mungkin bila B faham agama, pun juga faham agama dan kefahamannya betul seperti yang menafsirkan Quran. Saya yakin B yang dinaikkan jawatan, yang ditambah gaji itu mungkin jealous pada Macam mana boleh jealous? Mungkin B akan kata, ya Allah, bertuahnya langkau lebih bertuah daripada aku. C mungkin tanya, B, macam mana awak boleh kata lebih bertuah pada awak? Kan dibuang kerja, awak kan naik jawatan. Iyalah, dia lebih bertuah sebab ujiannya lebih ringan. Ujian dia, yakni ditimpa kesusahan, dibuang kerja. Hanya daripada biasanya senang, sekarang bisa sikit. Ujian kesusahan itu lebih mudah jawapannya sebab dia hanya perlu bersabar. Aku diuji Allah dengan kesenangan. Allah menuntut daripada aku untuk mensyukurinya.
Allah tuntut daripada B untuk daripada A untuk bersabar. Menurut Allah sendiri, mensyukuri nikmat Allah itu lebih susah, lebih berat daripada sabar. Jadi nampaknya ujian yang menimpa itu lebih ringan daripada ujian yang menimpa diriku. Mungkin kalau kedua-duanya menangis karena takut tak lulus, takut tak lulus bersabar, B takut tak lulus bila tak mampu bersyukur. Soalnya kedua-duanya faham betul firman Allah. Saking tangisan B lebih kuat dan lebih lama. Karena soalan itu lebih berat. Dan menjawabnya pun lebih sulit. Yang hanya perlu sabar memang susah. Tapi relatif lebih mudah daripada syukur, kata Quran. Pelik tak pelik kalau orang melihat keadaan dunia dari sudut Al-Quran. Tiba-tiba pula yang senang malah jealous kepada yang susah. Dan ini bukan tidak beralasan, ya Mas kan. Penjelasan ini jangan dibedakan hadis Nabi. Nanti di akhirat, tapi ini pernah saya sampaikan di tempat yang lain, ya, saya ulangi aja maksudnya. Di akhirat ini jamaah sekalian, orang yang dahulu di dunia senang dan bersyukur, kemudian masuk surga, melihat orang yang di dunia dahulu susah, diuji dan bersabar, kemudian masuk surga juga. Apa kata orang yang senang itu? Setelah melihat pahala yang Allah berikan pada orang yang mampu bersabar. Karena lebih mudah. Kalaulah aku tahulah pahala yang Allah berikan pada orang yang bersabar. Karena mereka mudah lulus. Mudah lulus. Macam itu pahalanya banyaknya. Rasanya saya ingin lalu aku diuji oleh Allah. Dengan kesusahan. Kalau perlulah kulit aku disiat-siat. Dengan gunting atau dengan pisau. Nak tunjuk ujian seberat itu lagi bagus. Karena pahalanya makin dan relatif lebih mudah. Ini dari kacamata agama. Sarannya kedua-dua ini punya hati yang kuat, ya Mas sekalian, ya. Yang diuji dengan kesusahan punya hati yang kuat. Yang diuji dengan kesenangan pun juga punya hati yang kuat. Sama-sama hamba lah maksudnya. Sama-sama orang yang paham innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kejayaan yang diuji dengan kesusahan itu lebih terbuka dibanding kejayaan orang yang diuji dengan kesenangan. Walaupun tak dinafi, fitrah manusia pasti ingin senang. Tidak salah. Ini bukan cerita salah tak salah. Bukan cerita boleh tak boleh, boleh minta senang. Boleh. Itu bukan bicara kita bukan itu. Ini dia. Mungkin malah jelas. Ada mungkin Pak Cik kata minta maaf ya, bukan merendahkan. Ada Pak Cik mungkin sedang bersihkan tukang sapu di jalan gitu, sapu. Dan itu pun bersyukur karena dengan penghasilan daripada menyapu sampah di jalan itu cukuplah untuk menjaga kehidupan keluarga kecilnya. Ya, makan juga kenyang juga walaupun tidak banyak jenis lauk. Malam tidur malah nyenyak sekali karena siang penat. Kalau mimpi pun bukan mimpi yang menakutkan. Masa tidur pun ya tentulah lelap sungguh. Walaupun mungkin rumahnya tidak. Ketika melihat katalah perarakan kereta mewah-mewah. Orang rupanya orang besar lalu. Orang besar. Dihormati sana. Ya mungkin. Orang besar yang lalu tadi tengok Pak Cik yang di tepi jalan yang penat itu mungkin kasihannya Pak Cik itu ya. Membanting tulang setiap hari, kasihan sungguh lah untuk menjara kehidupan. Mungkin orang besar yang lo tadi kasihan kepada itu. Tidak mustahil Pak Cik yang susah berjalan tadi mungkin dalam hatinya, kasihannya ya orang besar itu. Besar pangkatnya, banyak pengikutnya. Tentulah pertanggungjawabannya juga susah. Boleh jadi.
Ini syaratnya orang agama yang jamaah boleh lihat itu dalam kitab Sofah ada. Khilafatul ya, banyak kisah-kisah para ulama salaf yang begitu. Jadi berfikirnya lain. Cara melihat dunia itu sungguh-sungguh lain. Yang kaya melihat si miskin, alah kasihannya lah si miskin itu. Kasihan hidupnya, apa sebagainya lagi. Si miskin lihat si kaya pun, alah kasihannya lah orang itu. Masing-masing merasa kasihan sehingga timbul merasa bertuah. Bertuahnya lah. Karena ujian. Sebab yang pentingnya bukan apa bentuk ujiannya. Bukan. Bagi orang beragama, dia tidak terlalu memikirkan apakah bentuk ujian yang Allah berikan padanya. Sehat atau sakit, senang atau susah. Dapat barang atau hilang barang. Yang dirisaukan oleh orang mukmin yang sebenarnya yakni mampukah nanti menjawab ujian ini. Itu yang dirisaukan. Apalah artinya diuji dengan kesenangan kemewahan tapi gagal mensyukurinya? Apa ruginya orang ditimpa dengan kesusahan tetapi berjaya sabar atasnya? Jadi yang ditakuti nanti mampu atau tidak menjawabnya. Sebab bila gagal menjawabnya, neraka tempatnya. Bila berjaya meresponnya, surga tempatnya. Jadi yang dikhawatirkan oleh orang mukmin itu kemampuan dirinya itu. Mampu atau tidak mampu. Akhirnya sentiasa, Rabbi auzi'ni an askura nikmataka allati an'amta alayya. Kalau dapat kesenangan. Kalau tidak berlaku pula, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi yang dipikir mampu atau tidak. Sebab apa? Ini berakibat kesannya nanti. Hello, jika ia berjaya mensyukurinya, bila diuji dengan kesenangan, surga. Bila berjaya sabar terhadap kesusahan, surga. Kesannya itu. Tapi jika gagal, mensyukuri nikmat, neraka. Lalu di mana bertuahnya seseorang diuji dengan kenikmatan dan kemewahan, jika gagal mensyukurinya, sedangkan akhirnya ke neraka. Dan di mana ruginya? Di mana susahnya? Seseorang diuji dengan berbagai musibah, tapi dia mampu bersabar. Sedangkan akhirnya masuk surga. Jadi orang yang beragama itu perpandangannya ke sana ya Mas Kalian. Ke sana. Sudah dia tahu di sini adalah ujian. Yang dikhawatirkan, yang dipersiapkan, selepasnya itu nanti jadi apa? Lulus ke tak lulus? Dapat apa upahnya? Jadi dia sudah tidak risau tentang jenis ujiannya. Itu. Terus. Wa qala al-Imam Ali. Semua kenal ya, Ali bin Abi Thalib, situ maksudnya. Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata berkaitan dengan sifat dunia, fi wasfid dunya. Kalau kita tanya Ali, wahai Ali, tolong beritahu kami ya Ali, dunia ni macam mana sebenarnya hakikat dunia? Sifat dunia itu seperti apa Ali kita masa hidup di dunia ini? Apa kata Ali? Oh, kamu nak tahu tentang dunia, hakikat dunia ini apa? Man sahha fiha saqam. Siapa yang sehat di dalamnya, siapa yang sehat masa di dunia, saqam, dia boleh sakit. Oh, ya. Wa man saqama fiha barim. Barom. Dan siapa yang sakit di dunia, kalau hari ini sakit, ya esok lusa akan sembuh, akan sehat. Ya sudah pasti kan, siapa yang sehat, sakit, siapa yang sakit, boleh sembuh. Wa man iftaqara fiha hazan. Dan sesiapa yang fakir di sini, ya sedih. Wa man istaghna fiha putin. Dan siapa yang kaya di sini akan menjadi sumber fitnah.
akan jadi sumber fitnah. Saya jadi ingat Dr. Hamga dalam Tasawuf Mudin. Alayham Dr. Hamga dalam kuliah Tasawuf Mudin dan juga dibukukan, dia pernah berkata, wahai saudara-saudaraku, berbahagialah dan bersyukurlah kamu jika kamu diberi harta banyak oleh Allah. Sebab dengan harta yang banyak itu, kamu boleh beramal banyak. Boleh mencari bekalan sebanyak-banyaknya. Kamu boleh melaksanakan ibadah dengan tenang dan sempurna. Sebutlah, syukurilah. Wahai saudara muslimku, bersyukurlah dan berbahagialah kamu jika Allah jadikan kamu orang miskin. Karena dengan sebab kamu diuji dengan kemiskinan, kamu terbebas daripada fitnah orang. Kamu pasti tidak akan menjadi mangsa kedengkian orang. Dan kamu nanti akan menjadi sedikit pertanyaan Allah kepada kamu. Kamu tidak ditanya tentang kewajiban zakat. Kamu tidak ditanya tentang kewajiban haji. Kamu tidak akan ditanya bla 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 bla. Jadi dalam Tasawuf Mudin itu Buya Hamka hanya kata, berbahagialah siapa saja yang Allah uji dengan apa sahaja. Syaratnya boleh jawab. Abdullah Hamka dalam nasihat Tasawuf Mudin bukan hanya suruh bahagia kepada orang yang senang, suruh sedih pada orang miskin. Tak. Kedua itu ada berhak untuk berbahagia. Soalnya tahu caranya. Halaluha hisabun. Dunia ini, kata Ali, halaluha hisabun. Benda yang halalnya akan dihisab. Kita bekerja dengan cara halal, ada hisab. Kita makan dengan halal, ada pertanyaan. Kita pakai pakaian yang halal, ada pertanyaan. Kita dapat jabatan itu dulu dengan cara yang halal, ada pertanyaan. Wa haramuhu iqab. Sementara perkara yang haram itu akan dibalas dengan siksa. Jadi mana tak ada yang terlepas. Benda yang halalnya pun ada hisab, yang haramnya ada siksa. Itu dunia, kata Ali. Wa mutasyabihuha itabun. Adapun yang mutasyabihat, yang tengah-tengah, yang tidak jelas halal dan haramnya, itu itab, dicela. Man tolabaha, siapa saja yang mencari bersusah payah akan ke dunia, fatathu, dunia akan luput darinya. Ini pandangan Ali ya. Siapa yang mencari dunia dengan sungguh-sungguh, kehidupan dunia, kesenangan yang dicari itu seringkali luput daripada, tak dapat apa-apa. Jangan kita fikir orang yang tidak kaya itu karena berpuja pada malas semata-mata. Tidak. Banyak orang rajin pun tidak kaya. Banyak orang bekerja tidak kaya. Banyak orang buat kerja malah kaya. Lalu ada orang kata, ya kaya itu sebab dia ada ilmu. Belum tentu. Ramai orang pandai tidak kaya. Ramai orang yang belajar tak tinggi jadi kaya. Itu ujian. Quran yang selalu kata, yabsutu rizqa liman yasha' wa yaqdir. Allah lah yang melapangkan rezeki bagi siapa yang kehendaki. Allah lah yang menyempitkan rezeki bagi siapa yang kehendaki. Itu semua kehendak Allah. Siapa yang mencarinya dan sungguh, seringkali dunia terluput, terlepas. Wa man qa'ada anha atadhu. Tapi ada sesiapa yang duduk saja. Dia tidak sedang mencari. Atadhu. Dunia pula datang kepadanya. Keperluan yang diperlukan di dunia, mendatanginya pula. Orang yang mencarinya malah tak dapat. Yang tak sedang mencari, malah dapat. Itu kedua di sini. Rimau itu sedang mencari mangsanya. Sana sini, sana sini. Terlepas saja.
terlepas. Karena rupanya rusa yang nak dikejarnya, dimangsanya lebih laju. Monyet yang mereka, panjat tinggi-tinggi, terlepas. Sementara labah-labah yang hanya duduk bertafakur, labah-labah duduk tafakur di sarangnya sambil baca wirid gamanya. Labah tadi mungkin hanya tawakaltu ala Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Tiba-tiba datang pula lah lalat ke, pepatung ke, datang pula, sangkut ke sarangnya, dibalut lalu jadi makanannya. Kenyang dia. Tengoklah, perhatikan kehidupan di alam dunia ini. Ada yang kejar sana kejar, tak dapat, terlepas. Ada yang ada duduk, bertapa, datang. Sama. Untuk manusia pun macam juga. Man basara biha basarathu, sesiapa yang memandang dengan dunia, basarathu, maka dunia akan memandangnya. Apa maksudnya? Siapa yang memandang dunia, yang menilai dunia, itulah. Siapa yang memandang dunia, siapa yang menilai dunia dengan dunia, itulah maksudnya. Ya, dunia akan memperkenalkan dirinya sebagaimana penilainya. Kalau orang memandang dunia itu sebagai tujuan hidup, dunia pun akan memperkenalkan, ya, aku adalah tujuan hidup kamu. Kalau orang menilai dunia dan isinya itu sebagai, ini adalah syarat kebahagiaan hidupku, maka dunia pun akan memperkenalkan, ya betul. Pikiran kamu tentang aku itu betul. Aku adalah syarat satu-satunya untuk membolehkan kamu bahagia. Terberdaya itu orang. Orang menilai dunia itu adalah syarat untuk apa lagi? Kuasa. Ya, dunia akan memperkenalkan. Ya, betul. Aku adalah satu-satunya syarat yang kamu mesti miliki untuk kamu punya kuasa. Terpedaya ini orang. Wa man nadhara ilaiha, dan siapa yang memandang tajam kepada dunia, memandang terpesona, nadhara ilaiha itu memandang tak tengok kanan kiri. Memandang tubuh terbeliak biji mata karena terpesona. Majhu. Dunia dia akan membutakannya. Allahu Akbar. Itu kata Ali, ya. Itu kata Ali bin Abi Thalib. Siapa yang menilai dunia sesuai dengan apa yang dia, maka dunia akan berkata, ya, aku sebagaimana yang kamu anggap. Kalau kamu memandang aku ini sebagai tujuan hidupmu, iya, aku memang tujuan hidup kamu. Kalau kamu menganggap aku adalah kekasihmu, iya, aku pun rela menjadi kekasihmu, buah hatimu. Tapi jika kamu melihat aku kata dunia sebagai alat saja, iya, aku bersedia untuk kamu jadikan alat untuk mencapai akhiratmu. Dunia bergantung kepada kita, ya mas sekalian. Kehidupan dunia ini akan menjadi apa bagi kita bergantung bagaimana cara kita melihatnya. Betul. Dan memang dunia begitu sifat dia, kata Ali. Siapa yang terbeliak melihatnya, dunia akan menjadikannya buta. Buta akhirat maksudnya, ya. Itu yang pertama. Jadi dengan berbagai ujian itu sehingga orang mukmin dapat mengenal dengan pasti. Oh, ini rupanya hakikat dunia. Hakikat dunia itu seperti ini. Sebab kalau tidak, ya nanti terpedaya. Nanti terpedaya. Bukan emas diasangkannya emas. Nah, itulah. Bukan batu belian pemata disangkanya batu pemata. Karena dia boleh memperdaya. Yang kedua, ad-dunya daru mamarrin. Mamarrin. Dunia itu adalah negeri tempat mamar. Mamar itu berlalu, menyeberang. Marro yamuru itu maknanya
menyeberang, melewati. Jadi dunia itu hanya sekadar tempat untuk kita lalu. Transit. Transit. Mamar. La daru baqa wala maqar. Bukan negeri untuk kekal, bukan negeri untuk berdiam, tempat tinggal. Dunia Allah jadikan sebagai darul bala, negeri imtihan, supaya kita faham. Oh, dunia rupanya hanya tempat persinggahan. Tempat singgah sekejap, lalu saja. Lalu saja. Maknanya tidak kekal di sini. Laqad khalaqallahu ta'ala dunya, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan dunia, wa ja'alaha dara mamarrin, dan Allah telah menjadikannya sebagai negeri untuk sekadar berlalu. Lalu saya transit saja. Wa laisat bidarin baqa, dan ia bukan negeri kekal. Wa maqarnya bukan negeri tempat tinggal. Firman Allah, ya qaumi, wahai kaumku, innama hadhil hayatud dunya, hanya saja kehidupan yang sekarang ini adalah mata'un, kesenangan yang sedikit dan sekejap. Wa innal akhirata, dan sesungguhnya akhirat jualah, ia dia darul qaror, negeri tempat tinggal. Dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah berkata pada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, kun fid dunya, wahai Abdullah bin Umar, kun fid dunya, jadilah kamu, jadikanlah dirimu di dunia ini, hidup di dunia ini, ka'annaka gharibun, seakan-akan seolah-olah diri kamu ini orang asing. Ghabir itu pendatang, orang asing. Bahasa lama pedagang. Ingat ya, pedagang ini bahasa Melayu lama bukan pedang itu peniaga, bukan. Pedagang itu perantau. Ya, kita orang pedagang dari jauh. Pedang itu perantau, bukan pedagang mana peniaga. Kalau bahasa Melayu lama kan pedagang itu. Mungkin itulah asal subhanallah, mungkin ada yang lebih tahu lah. Ada istilah nasi dagang itu mungkin itulah nasi yang dibawa oleh perantau. Bukan nasi yang dibawa oleh peniaga. Orang nak pergi jauh, bawa bekalan, dahulu mana ada R&R, jadi bawa bekalan dari rumah, dipanggil nasi dagang, nasi itu. Gamaknya lah, itu tanya kepada yang dari pantai timur tahu lah. Wahai Ibn Umar, jadikanlah dirimu, sedarkan dirimu, hidup kamu di dunia hanya sebagai perantau, sebagai gharib, pedagang, pelawat, yang suatu saat kamu pasti akan kembali ke tempat negeri asal. Awa'abir sabil, atau hanya sekadar lalu. Hadis ini biasa kita dengar, tapi mungkin tidak ramai atau masih sedikit yang percaya betul-betul meyakininya. Hidup dunia hanya dagang, perantau. Esok lusa kita tak tahu, sebab Allah tak beritahu. Kita akan kembali ke negeri asal. Ad-dunya khuliqat lakum wa antum khuliqtum lil akhirah. Dunia dicipta oleh Allah, bumi, langit dan isinya ini Allah cipta buat kamu, wahai manusia, sedangkan kamu aku cipta untuk akhirat. Jadi kita kembali semua ini hanya perantau, pendatang, pedagang. Esok lusa, cepat atau lambat, pasti kembali ke tempat asalnya Allah ciptakan untuk kita, yakni akhirat. Berapa lama kita peniaga? Ada yang 10 tahun di sini, ada 20 tahun, ada 60 tahun, ada 70 tahun. Kan semua kembali. Bahkan ada yang 5 hari terus pergi. Tak semua yang datang dulu pergi dulu, yang datang dulu pergi dulu. Ada yang dulu perginya lambat. Adalah kita Ghazali kata dunia ini macam ruangan.
sebelah kanan ada pintu keluar, sebelah kanan ada pintu masuk. Yang sana ada pintu masuk, situ pintu keluar. Yang masuk keluar. Tak ada yang terus menetap di situ. Jadi hanya dua pintu, satu pintu masuk, satu pintu keluar. Au abri sabil, atau jadikan dirimu ini hanya sekadar lalu. Itu lagi bagus. Kalau perantau tuh mungkin lama sedikit, atau mungkin hanya abri sabil, transit. Ya, namanya saja hanya transit, jemaah sekalian. Ya, adalah kita hidup seperti layaknya orang yang hanya sekadar lalu. Jamaah nak pergi jauh, mungkin ke London dahulu, KL, Heathrow belum ada, kena lalu Singapura katanya. Ya, KL ke Singapura, dulu Singapura transit. Takkan terus Singapura nak beli itu, nak buat khemah, nak minta PR ke Singapura. Nanti belum khemah, belum kan sudah disuruh terbang, sudah ada panggilan. Jadi namanya transit, ya sekejap sangatlah. Buat persiapan untuk melakukan perjalanan ke tempat yang dituju yang kekal abadi, Itu. Nah, jadi ada tafsirnya. Walaupun kehidupan dunia ini semuanya ujian, tidak ada rehatnya, tapi ada tafsirnya. Kabar gembiranya apa? Allah kata, walaupun dunia aku ciptakan ujian bagi kamu, tapi jangan khawatir. Sekejap saja. Hanya transit saja. Bila kamu nanti melihat ujian ini hanya sekejap, kamu akan perjalanan. Bila kamu berjaya, di sana nanti kamu akan bahagia selama-lamanya. Jadi suruh dia menghadapi ujian sekejap, berjaya, balasannya senang, bahagia, kekal abadi. So bila kita memahami hakikat hidup seperti itu, ya Mas Kian, hakikat ujian, innalillah tadi, ini bentuk amalan ya, saya praktikal, innalillah wa inna rajiun itu, asrarul hauqalah wal istirja. Saya katakan tadi di awal, saya berani mengatakan, bahkan saya berani meyakini, tidak ada orang yang susah di dunia ini. Siapapun kita, apapun fashion kita, apapun background pendidikan kita, apapun status sosial kita, apa jawaban kita, insya Allah hatinya sentiasa berbunga-bunga. Karena semua manusia rupanya, tak kira yang duduk di atas atau duduk di bawah, duduk di rumah besar atau duduk di rumah kecil, yang makannya serba cukup atau yang makan kurang, sedang diuji. Hanya saja soalan ujiannya itu berbeza-beza. Yang penting bukan bentuk soalannya berbeza, mampu jawab atau tidak. Bagi soalan yang mudah pun kalau tak mampu jawab, fail. Diberi soalan walaupun susah dan banyak, berjaya jawab, surga. Jadi kita pikirkan gitu. Kita mesti mempersiapkan diri, mampu jawab tidak, mampu jawab atau tidak. Karena kita takut balasannya. Jangan terlalu pikirkan jenis ujiannya. Kenapa? Karena yang memilihkan soalan buat kita, yang menentukan ujian bagi kita ini bukan kita. Dia. Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak diberi hak untuk campur tangan. Ya boleh jadi minta bolehlah. Ya Allah, kalau engkau nak uji hamba ini, ya Allah, ujilah dengan kesenangan. Ujilah dengan sehat, janganlah uji dengan sakit. Ujilah dengan kekayaan. Ya sila kalau nak minta. Insya Allah tidak salah. Tapi ingat, yang menentukan jenis ujian itu dia. Kita tidak diberi hak untuk campur tangan. Kita tidak berperanan sama sekali. Allah sentiasa silih berganti. Kadang ini, kadang ini, kadang ini. Selama mana? Di atas sudah disukan. Selagi kita masih hidup di sini. Suatu bila sudah meninggal, Nabi kata, Allahumma ij'al lanal hayata ziyadatan lana min kulli khair. Ya Allah, jadikanlah kehidupan bagi kami menambahkan kebaikan. Artinya, ya Allah, kalau engkau masih beri kami hidup, peluang untuk hidup, jadikanlah tambahan umur untuk hidup ini boleh menambahkan kebaikan bagi kami. Waj'alil mauta lana rahatan min kulli syarr.
Dan jika engkau kehendaki kami mati, ya Allah, jadikanlah kematian kami ini rehat, rohah, rehat daripada segala keburukan. Sebab kalau hidup hanya buat jahat, mati mana rehat daripada buat jahat. Hidup, mohon pada Allah agar dijadikan untuk kita menambahkan kebaikan. Jika tiba kematian, kita mengharap agar Allah jadikan kematian itu rehat, rohah, rohah. Jadi hidupnya senang karena kebaikannya bertambah, matinya pun senang karena rehat. Jamaah sekalian, nampaknya itu saja yang saya sampaikan pagi hari ini. Mudah-mudahan memberikan tambahan pengertian bagi saya. Alhamdulillah, kalau dapat dikongsi bersama, yang benar daripada Allah SWT, yang silap kelemahan saya sendiri. InsyaAllah bila kesempatan kita beri peluang, kita akan jumpa lain kali. Mari kita dengan bacaan tafsirah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'ashr. Innal insana fi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi